Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu kembali di channel Neng Henry Suparman. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka, filosofi dan maknanya. Sebelumnya, sudahkah kalian mendengar tentang kurikulum merdeka? Ya, itu adalah kurikulum yang kelahirannya bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Oke, untuk siapa sih sebenarnya kurikulum merdeka ini disusun, dirancang, dan disebarluaskan sedemikian rupa oleh pemerintah Republik Indonesia? Tentu saja untuk seluruh anak-anak Indonesia. Oke, kurikulum ini dirancang sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia. Siapakah tokoh yang berada di balik kurikulum merdeka ini? Inilah dia tokoh yang berada di balik kurikulum merdeka. Dia adalah tokoh pendidikan Indonesia yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mengenalnya sebagai Ki Hajar Dewantara yang juga merupakan pendiri Taman Siswa. Nama kecil beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Istana Paku Alaman. Itulah sebabnya Hari Pendidikan Nasional di Indonesia selalu diperingati pada tanggal 2 Mei untuk menghormati beliau. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara pada masanya sangat terkenal sekali sebagai tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau berjuang tidak dengan membawa senjata, tetapi dengan penanya. Salah satu tulisan yang membuat beliau dihukum hingga kemudian dibuang ke negeri Belanda adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda". Pada tulisannya ini beliau mengkritisi sikap pemerintah Belanda yang merupakan penjajah bagi bangsa Indonesia. Apakah layak bagi seorang penjajah merayakan hari ulang tahun pimpinannya, yaitu Ratu Wilhelmina saat itu, dengan mengeruk kekayaan yang dimiliki oleh rakyat jajahannya? Berkat tulisannya ini, semua orang kemudian tersadar siapa dirinya, yaitu anak jajahan. Kesadaran untuk merdeka kemudian lahir di berbagai daerah di seluruh Indonesia berkat tulisannya tersebut. Pengaruh negatif dari tulisannya ini membuat pemerintah Hindia Belanda tidak tinggal diam, kemudian memutuskan untuk menangkap dan membawanya ke Belanda guna menjauhkannya dari rakyat yang dicintainya. Kurikulum merdeka ini lahir atas pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi yang mendasarinya tentu saja berkat refleksi yang dilakukan oleh para tokoh pendidikan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Refleksi dilakukan untuk pendidikan satu abad. Pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia, meskipun Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang dilaksanakan pada masa kolonial, di mana prinsip pendidikan pada masa itu mengedepankan prinsip diskriminatif, materialistik, dan individualistik. Hanya orang-orang yang memiliki latar belakang darah biru saja yang bisa mengenyam pendidikan pada saat itu. Itulah sebabnya hanya golongan priai yang memiliki pendidikan tinggi bahkan sampai ke luar negeri. Bagi rakyat Indonesia yang bukan berdarah biru, tentu saja tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan, baik formal maupun informal. Inilah yang tidak diinginkan terjadi lagi. Akibat pendidikan tersebut, maka lahirlah hal-hal yang berbau materialistik dan juga bersifat individualistik. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan seharusnya bersifat humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Itulah sebabnya kemudian lahir sistem Among, di mana Ki Hajar Dewantara merasa bahwa kembali kepada jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia bisa membuat rakyat Indonesia, terutama generasi mudanya, hidup dengan baik, bisa berdampingan dengan seluruh masyarakat dunia dengan mendepankan asas kemanusiaan.
Refleksi berikutnya juga berdasarkan pemikiran bahwa manusia adalah satu sosok yang utuh yang memiliki dua bagian, jasmani dan rohani. Pendidikan seharusnya mendidik tidak hanya bagian kognitifnya saja seperti yang dilakukan pada masa Belanda dulu, tetapi juga mendidik keseluruhannya secara holistik menyeluruh, yaitu membangun cipta, rasa, dan karsa anak-anak Indonesia. Dengan melakukan pendidikan secara holistik inilah, maka anak-anak Indonesia bisa menjadi manusia Indonesia yang utuh, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila sendiri digali dari tradisi dan nilai luhur bangsa Indonesia. Filosofi yang berikutnya berdasarkan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk dua kata, selamat dan bahagia. Pendidikan seyogianya bisa menyelamatkan manusia dan membahagiakannya. Dengan pendidikan, maka anak-anak Indonesia bisa menjalani hidup sesuai dengan zamannya, dengan tuntutan dan juga dengan perkembangan, tantangan dan hambatan yang dihadapinya berdasarkan zaman di mana mereka hidup. Dan mereka pun tetap bisa bahagia dengan menjalankan penghidupannya sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya dan dimiliki sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang selamat dan bahagia inilah, maka asas trikon, konvergensi, kontinuitas, dan juga konsentris kemudian diciptakan sebagai landasan. Tanpa melupakan proses pendidikan itu sendiri haruslah dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG, yaitu yang kita kenal dengan prinsip pendidikan. Apakah itu? Tahukah kamu? Ya, ing ngarso sumtulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Guru sebagai kunci utama keberhasilan merdeka belajar ini bagi siswa harus sadar dengan peran mereka sebagai ingarso sumtulodo. Di depan memberikan teladan bagi anak muridnya apa yang baik, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya dengan memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi anak murid tersebut mencari referensi dari selain dirinya. Lalu ing madya mangunkarso, guru harus membangun kehendak, keinginan, motivasi, dan dorongan untuk maju dan terus bergerak belajar sepanjang hayat. Hal ini haruslah ditanamkan baik-baik kepada anak-anak didiknya. Terakhir, guru harus memainkan peran sebagai seseorang yang memiliki prinsip tutwuri handayani, mendorong dari belakang, memberikan semangat, memberikan kasih sayang dan petunjuk kepada anak-anak didiknya untuk terus maju, melangkah dengan selamat dan bahagia. Pendidikan Indonesia haruslah bersifat membimbing murid, di mana dengan membimbing murid maka kita bisa memperbaiki bangsa. Mendidik murid artinya mendidik rakyat. Membangun karakter yang baik, maka akan terciptalah negara yang baik. Tanpa mengenyampingkan tentu saja tiga peran utama wadah pendidikan itu sendiri, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengapa demikian? Karena anak didik berasal dari sekolah, anak didik berasal dari keluarga, pendidikan pertamanya dimulai dari keluarga, dari ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya mengirimkannya ke sekolah. Di sekolahlah guru dan juga semua lingkungan dan warga sekolah turut memberikan sumbangsih pendidikan, pengajaran kepada anak murid tersebut. Dari masyarakat, anak murid juga belajar mengambil hikmah, pengalaman, dan wawasan orang lain
yang ia kenal maupun tidak ia kenal untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Apa gunanya? Gunanya untuk bekal dirinya dalam melanjutkan kehidupannya, sehingga ia bisa hidup dengan layak dan memiliki penghidupan yang layak. Dengan demikian, maka ia akan menjadi seorang yang merdeka, tidak bergantung kepada siapapun lagi, merdeka baik fisik maupun lahir batinnya. Itulah tujuan dari kurikulum merdeka. Oke, terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Silahkan tinggalkan komentar dan mari kita berdiskusi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.